Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan sistem berbasis aplikasi dengan tema up to app integration ya. Jadi di sini kami membuat dua aplikasi. Yang pertama e-commerce, lalu yang kedua ada aplikasi e-money untuk metode pembayaran dari e-commerce. Jadi kami ingin menghubungkan dua aplikasi tersebut dalam satu project ya. Jadi di sini pertama ada e-commerce kami dengan judul toko jersey ya. Di sini terdapat banyak teks, ada checkout page, dashboard, login, dan payment pending ini kami menaruh di link ya sebagai URL untuk terhubung gitu. Jadi di sini juga kami sudah memasang notification dan Global Institute Pay Service untuk metode pembayaran ya. Jadi e-money kami menggunakan dengan judul dompet syariah jadinya. Di sini juga terdapat API konstan. Di sini kami menggunakan IP config kami yang terhubung dengan emulator HP saya. Di sini juga ada port backend saya yang sudah saya running di sini. Jadi kita langsung saja ke proses implementasinya pada Android ya. Pertama kita buka dulu aplikasinya, aplikasi commerce. Nah, lalu kita login dulu sebagai user. Nah, berhasil masuk. Di sini di halaman dashboard sini terdapat beberapa produk jersey ya, sesuai dengan event yang sedang ramai sekarang yaitu World Cup. Di sini kita coba menambahkan satu produk, lalu kita check out dan bagaimana caranya terhubung dengan aplikasi e-money. Jadi kita coba tambahkan dulu ke keranjang satu produk. Kita lihat di keranjang. Nah, di keranjang sini terdapat detail produk yang kita tambahkan ya dan ada total harganya. Lalu kita pilih size dulu, lalu kita check out. Nah, di check out text ini di sini terdapat detail pesanan yaitu dengan nama produk, harga dan ukuran, kuantiti serta metode pembayaran. Nah, metode pembayaran di sini saya memasang dua ya, COD, bayar di tempat dan dompet syariah. Nah, karena tema kita up to app integration, kita coba pilih metode pembayaran dompet syariah. Di sini juga ada subtotal dan total tagihannya sebesar 1.320.000. Kita coba bayar sekarang. Nah, di sini aplikasi mencari aplikasi money tersebut dan berhasil terbuka ya, berhasil ditemukan oleh aplikasi Kamis kami. Lalu kita sekarang coba masuk akun dulu. Nah, kita input email dan password dulu. Kita coba login. Nah, di sini ada autentikator ya. Saya menghubungkan Google Authenticator untuk 2FA untuk keamanan sistem ya. Karena ini sangat penting juga dalam mengantisipasi adanya serangan cyber ya. Jadi saya hubungkan Google Authenticator sebenarnya bisa ada tiga metode sebenarnya. Bisa menggunakan OTP atau native OTP dan ada autentikator. Jadi saya memilih yang lebih simpel jadi saya memilih autentikator yaitu dengan cara kita bisa mendownload Google Authenticator lalu memasukkan barcode atau link tersebut ke Google Authenticator. Lalu Google Authenticator tersebut memberikan beberapa kode yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, kita lihat dulu kodenya.
Untuk autentikator sendiri jadi tidak bersifat umum ya, ini bersifat privasi, jadi layarnya tidak bisa share screen. Jadi, tapi tidak jadi masalah, kita lihat kodenya saja. Nah, setelah kita login dan masuk autentikator, kita langsung disuguhkan detail pesanan yang kita check out tadi di e-commerce. Di sini ada beberapa, nah ada nama tokonya, ada total tagihan, dan ada invoice-nya, ada ID invoice-nya, dan ada nama produknya, jersey Portugal Nike World Cup Home dengan kuantiti satu, dan metode pembayaran dengan dompet syariah sendiri, dan dengan total 1.320.000. Sekarang kita coba bayar. Nah, lalu kita masukkan PIN terlebih dahulu untuk keamanan ini saldo kita ya. Kita coba masukkan PIN. Nah, di sini pembayaran berhasil ya. Dengan total 1.320.000 dengan status berhasil dengan nama toko jersey Apps Marketplace. Saldo setelahnya jadi 2.230, ada invoice-nya dan ID transaksinya. Dan di sini kita coba kembali ke toko jersey Apps Marketplace ya. Nah, di sini ada notifikasi pembayaran berhasil yang saya hubungkan dengan router local notification ya dan Firebase Cloud Messaging. Di sini ada pemberitahuan bahwasannya pembayaran berhasil, pembayaran Anda telah dikonfirmasi dengan total pembayaran tadi 1.320.000 status berhasil. Dan metode pembayaran yaitu dompet syariah dan nomor referensi dan ID transaksi DKG 45. Kita coba kembali ke Belanda. Nah, karena pembayaran sudah berhasil, kita coba melihat aplikasi e-money yang sudah saya rancang. Nah, kita diperintahkan untuk masuk terlebih dahulu. Sebenarnya halaman awalnya itu splash screen ya. Nah, ini halaman splash screen-nya yaitu dompet syariah. Di sini yang saya rancang yaitu dompet yang mengelola keuangan sebagai prinsip syariah dengan aman. Yaitu tema yang saya buat lah. Kita juga bisa register. Kita coba ya, maaf, salah. Kita masukkan nama lengkap terlebih dahulu ya. Kita coba daftar. Nah, register berhasil dan Gmail dan sistem setelah ini akan mengirim OTP kepada Gmail atas nama Muhammad Ilham Maulana. Kita lihat di Gmailnya. Nah, karena tidak ada di beranda, maka dia kode OTP-nya masuk ke halaman spam ya. Kita coba lihat.
Di sini kodenya 5348310. Kita coba input. Nah, kita coba menggunakan autentikator ya. Saya akan mengajarkan gimana cara menghubungkannya. Kita coba pilih autentikator. Nah, kita masukkan kunci manual atau kita bisa scan barcode. Kita salin. Kita buka Google Authenticator. Saya coba input dulu ya. Nah, sudah berhasil. Saya sudah memindai. Kita coba kodenya lagi. Nah, berhasil masuk. Di sini tampilan saldo syariah juga saya menambahkan fitur top up, transfer, bayar QRIS, dan tarik tunai. Untuk pembayaran QRISnya ya. Nah, untuk fitur lainnya ada poin berkah, kartu syariah, dan ada layanan syariah. Ada zakat juga, bayar infak, wakaf, pulsa, investasi, masjid, dan PLN, dan lainnya. Dan ada riwayat transaksi karena ini akun baru jadi tidak ada riwayat ya. Dan ada pembayaran e-commerce tadi. Kita coba top up dengan menggunakan cara dummy ya. Kita coba top up sebesar 1 juta. Nah, di sini ada notifikasi bahwa top up berhasil. Kita bisa selesai. Nah, saldo otomatis bertambah. Dan top up tadi masuk ke riwayat transaksi tadi sebagai hari ini dengan jam sekian dan total saldo sekian. Dan di sini juga ada promo dan berkah untuk notifikasi-notifikasi dan lainnya. Dan ada page akun yang bisa menyeting keamanan seperti login biometrik, ubah PIN keamanan, verifikasi 2 langkah atau 2FA, dan juga ada page akun data pribadi, rekening dan kartu tersimpan dan pengaturan aplikasi. Nah, kita juga bisa memotong saldo tersebut. Kita coba dengan cara transfer. Kita kirim ke Cristiano Ronaldo. Nah, kita ke bank saja. Kita coba kirim ke BCA Sentral Asia, Bank Sentral Asia. Nah, dia masuk ke Bank Sentral Asia. Kita bisa masukkan nominal dan ada saldo yang ada di rekening kita. Kita coba transfer sebesar 50.000 dengan catatan pembayaran kurban. Lanjut, konfirmasi dan bayar. Kita masukkan PIN. Transaksi berhasil ya. Dengan 100 berhasil sebagai pembayaran kurban catatannya dan jumlahnya dan saldo yang telah terpotong jadi 950.000 dan ada refnya dan ID transaksinya ya. Kita selesai. Nah, saldo otomatis terpotong. Nah, kita coba sekarang selanjutnya untuk kode tersebut sudah saya pasang 2FA ya. Ada yang menggunakan SMTP maaf, ini sebagai email OTP dan juga ada autentikator dengan kode berubah setiap 30 detik di aplikasi Google Authenticatornya dan ada notifikasi OTP. Jadi untuk notifikasi OTP tersebut
kita harus menyetujui lewat notifikasi di HP kami, di HP teman-teman. Untuk aplikasi tersebut kami hubungkan di laman Android Manifest ya. Di sini dengan kita meng-call out lewat intent ya, yaitu Apps Marketplace sama dengan di project Apps Marketplace juga, yaitu kita meng-call out juga dompet syariah. Untuk kedua aplikasi tersebut eh, kami memasangkan juga Firebase ya. Di sini Firebase option. Jadi untuk akun-akun yang terdaftar kami hubungkan dengan Firebase, sama halnya dengan aplikasi Imani juga kami hubungkan dengan Firebase juga, dan di backendnya juga kami sudah memasukkan INV dengan port 8080. Untuk Imani tersendiri karena backendnya saya sudah ini ya, sudah masukkan ke VPS, jadi kalau teman-teman ingin mencoba, saya sarankan menggunakan ADB ya. ADB tersendiri simpelnya dia semacam cekot dengan menggunakan prompt, jadi dia langsung beralih ke aplikasi Imani tanpa harus membuka e-commerce-nya. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau backendnya tidak ditaruh ke server VPS, diupayakan portnya dibedakan ya. Dan juga kami memasang Redis di localhost dengan portnya 6379. Kami memasangkan SMTP juga dan Firebase Credential Pad juga. Dan kedua aplikasi tersebut sudah kami publikasikan di GitHub kami. Berikut untuk GitHub UTS Apps Marketplace-nya. Ada penjelasan-penjelasan, ada identitas saya, deskripsi aplikasi, arsitektur aplikasi, ada struktur folder backend, dan apps marketplace yaitu dengan Flutter. Ada cara menjalankan project, ada state management, dan lain-lainnya. Di sini juga ada screenshot aplikasi yang saya rancang. Teman-teman juga bisa tonton video presentasinya di link ini. Dan untuk GitHub e-commerce-nya ada maaf ada, dan GitHub repository untuk imaninya saya simpan di sini. Di sini juga ada README yang menjelaskan tentang identitas saya, ada repository e-commerce-nya, ada deskripsi aplikasinya yaitu sedikit menjelaskan tentang aplikasi, dan ada fitur-fitur, arsitektur aplikasi, layar detail, ada presentation layer, domain layer, data layer, dan backend. Dan ada cara menjalankan project, dan clone repository, dan lain-lain. Di sini ada screenshot aplikasi juga sebagai ya teman-teman bisa tahu lah tanpa harus mendownload dulu, jadi bisa melihat gambarannya. Di sini ada link video presentasi saya, dan ada implementasi di linknya bagaimana caranya, dan ada alur lengkapnya nih seperti ini. Dan ada potongan kode intinya tuh. Ada implementasi two factor yang tadi kita sudah pasangkan ya, yang tadi menggunakan autentikator. Dan ada alur T2FA, potongan kode inti, penjelasan code, pin security, logout aman, pin tidak terhapus, dan catatan teknis. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Jadi teman-teman bisa download lah, bisa ambil atau git clone ya, repositori yang saya publikasikan karena udah saya publikasikan. Jadi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.